Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat saya semua, jumpa lagi di podcast Institut Kesehatan Prima Nusantara Bukit Tinggi. Kali ini kita kedatangan sosok tamu spesial ya, khususnya bagi perawat ya. Sosok beliau ini sangat bersahabat, humble ya. Semua kalangan tidak ada yang tidak kenal dengan beliau, dan alhamdulillah baru saja dilantik sebagai Ketua DPW PPNI Provinsi Sumatera Barat. Assalamualaikum Bapak Meta Seprenal Eskep MM ya Pak ya. Ya. Apa kabar Pak, sehat? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Insya Allah sampai ini siang hari ini. Semakin energik kelihatannya. Selalu, kita harus selalu berenergik. Dan auranya kelihatan berbeda sekarang. Apa tuh bedanya? Apakah faktor karena jadi ketua DPW ini mungkin? Oh tidak, kita sama aja. Mau jadi ketua atau tidak jadi ketua, yang namanya loyalitas organisasi harus ya Mas. Selalu. Dan kita juga didampingi sama sosok yang luar biasa, Dekan Fakultas Keperawatan dan Kesehatan Masyarakat, Ibu Nurse Elvira Husna MKep. Assalamualaikum Bu Vira. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini yang setia juga dengan kita, Bu Nurse Hidayati MKep. Apa kabar Bu Aat? Sehat ya. Terima kasih Bu. Pada hari ini mungkin kita akan bincang santai terkait dengan perkembangan organisasi perawat dan bagaimana linknya nih dengan Prima Nusantara Bukit Tinggi. Sebelumnya kami mengucapkan selamat dulu nih Pak Meta. Terima kasih. Sudah terpilih ya secara aklamasi atau musyawarah nih Pak? Sampai penghitungan. Wih, keren ini. Ini melihatkan demokrasi itu jalan ya Pak. Kita lihatkan buat teman-teman yang lain. Bagaimana nih Pak perjalanan dan kiprahnya PPNI, khususnya PPNI wilayah Sumatera Barat? Boleh di-share ke kami nih Pak ceritanya. Kalau kita bicara kiprah itu sebenarnya sudah terlihat, sudah terlihat. Pada masa-masa sebelumnya juga sudah terlihat bahwasanya PPNI dengan masyarakat itu selalu berupaya bagaimana menciptakan supaya masyarakat sendiri mandiri di bidang kesehatan. Dan kiprah itu sudah jalan. Kemudian kiprah yang lain yang terlihat adalah semacam bantuan sosial kepada masyarakat. Baik itu bentuknya pendidikan ataupun bentuknya adalah pertolongan pada saat terjadinya bencana misalnya. Itu kiprah. PPNI pertama hadir ya Pak ya? Harus, karena kita sudah punya tim yang kuat untuk itu. Dan yang lebih penting juga adalah kiprah yang dimaksud secara internal. Bahwasanya PPNI itu berguna dan berfungsi adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan teman-teman sendiri sebagai anggota PPNI. Luar biasa ini Pak. Berapa jumlah perawat kita di Provinsi Sumatera Barat saat ini Pak? Pada saat ini kalau di segi jumlah berdasarkan SIMKA itu sudah mencapai 17 ribuan. Wih, lumayan ya Pak ya. Yang termasuk dalam SIMKA. Tapi yang tidak termasuk juga banyak. Artinya teman-teman yang belum mendaftarkan diri melalui online. Jadi masih ada yang tidak terdaftar ya? Tidak terdaftar secara sistem. Secara sistem. Karena tidak terdaftar itu salah satunya bentuknya adalah melakukan suatu kewajiban sebagai anggota. Kalau dia belum melakukan kewajiban, otomatis dalam sistem itu tidak terlihat. Tidak terlihat. Rugi nggak Pak ya kalau nggak terdaftar itu jadi perawat? Ini bisa juga di-search bagi mudah-mudahan ya perawat yang dengar nih yang belum daftar, ayo buruan. Ruginya apa Pak nih? Iya Bu, sebetulnya masalah rugi dan tidak rugi itu kan dirasakan karena dengan bergabungnya ke organisasi PPNI itu salah satunya adalah baru bisa melakukan proses-proses lanjut seperti pengurusan tanda registrasi, pengurusan surat izin praktek perawat. Apabila tidak tergabung, ya otomatis tentu tidak akan bisa memproses, terutama terkait dengan STR, karena melalui PKB online atau SIMKA online. Karena semuanya udah online semua. Semua sudah online, semua sudah online. Ya, menyambung tadi Pak dengan jumlah perawat yang sudah sangat banyak sekali. Tadi kita sudah melaksanakan prosesi angkat sumpah juga. Iya, alhamdulillah. Profesi Nurse tahun ajaran 2001-2022 di Prima Nusantara. Ya, di Prima Nusantara Bukit Tinggi. Artinya itu juga akan menambah ya Pak ya jumlah nurse yang berkualitas nanti di pelayanan. Nah, kira-kira apa tantangan terbesarnya ini Pak
untuk organisasi Pak, dengan jumlah perawat yang semakin setiap tahun pasti akan terus bertambah. Terus bertambah, iya Bu. Betul, kalau dari segi jumlah setiap tahunnya bertambah banyak, sangat banyak. Sumatera Barat, terutama khususnya Bukit Tinggi adalah yang memiliki institusi pendidikan kesehatan khususnya perawat itu sangat banyak. Sumatera Barat banyak. Dan rata-rata meluluskan satu tahun tuh lebih dari 50 untuk satu. Itu rata-rata. Nah, tantangan ke depan memang salah satunya adalah memaksimalkan lulusan. Karena untuk direkrut sebagai tenaga atau berpraktek di institusi pelayanan itu tentunya tidak semua tercover. Lulusannya banyak, tempat penampung sedikit. Nah, tantangan yang dimaksud atau keinginan organisasi adalah yang pertama itu bagaimana memaksimalkan teman-teman yang sudah lulus itu mampu melakukan praktek mandiri. Ya, kita selalu dorong untuk bisa melakukan praktek mandiri. Karena di dalam peraturan perundang-undangan pun sudah dibolehkan, sudah dibenarkan. Sudah ada regulasinya ya Pak? Sudah ada regulasi di Undang-Undang 38 tahun 2014, 36. Dan juga sudah dibolehkan kita melakukan praktek komplementer. Iya benar. Jadi bukan hanya dokter bidan aja, sekarang perawat praktek ya Pak. Jadi peluang itu sangat banyak sebenarnya. Jadi nggak harus nunggu tes ini dan itu masuk ke sana, mandiri bisa ya? Mandiri lebih Nggak harus baik, jadi lebih PNS bagus. ya Pak ya? Ya, mandiri lebih bagus. Karena ada kasus, ada kasus teman yang berpraktek itu mundur malah dari sebagai seorang aparat negara. SN. Karena menjanjikan mungkin. Ya, karena kesibukan di praktek mandiri. Ya. Di segi finansial pun mereka sudah sejahtera. Ya. Tapi yang lebih penting di situ bagaimana memaksimalkan pemberian pelayanan Tuhan kepada masyarakat. Tujuan utamanya nggak boleh hilang. Tujuan utamanya sangat banyak. Dan terakhir saya juga bisa cerita bahwasanya sudah dibuka lagi satu praktek mandiri tentang keperawatan luka modern. Luka modern. Ya, di Kota Padang dan kita support sekali. Kalau perlu di seluruh kabupaten kota. Dan kalau perlu per 1 meter itu praktek perawat. Ya, mulai dari pusat sudah didorong. Mudah-mudahan dengan banyak kelulusan, bantuan dari Prima Nusantara juga, kita mulai dari institusi pendidikan ini, kita bikin praktek mandiri perawat. Iya, lebih menjanjikan malahan. Sangat menjanjikan. Menyerap tenaga kerja perawat yang banyak ini ya Pak ya, jawabannya salah satunya. Karena profesi itu tidak harus tergantung dengan orang lain. Iya. Bu, definisi profesi. Iya, Bu Fira, mendidik ini buat mereka mandiri, bukan untuk mereka jadi tergantung tenaga kerja. Iya. Apalagi sekarang ada yang namanya perekrutan untuk ke luar negeri. Iya betul, benar Pak. Tantangan kita adalah bagaimana membuat mereka bisa bersaing di luar negeri. Satu PR untuk institusi pendidikan adalah bagaimana mereka bisa berbahasa asing secara fasih. Iya. Misalnya PR juga buat institusi pendidikan. Tapi di Prima udah jalan kan Bu Fira ya? Alhamdulillah. Alumni kita itu sudah ada yang bekerja di luar negeri, Bapak. Ya, ada di Arab, di Jepang. Iya. Dan program-program untuk mensupport itu gimana nih di keperawatan? Iya, gimana so? Iya, sebenarnya mungkin kita mulai dari kurikulum dulu ya Pak ya. Artinya di kurikulum itu kita memang sudah persiapkan, tentunya dengan masukan dari stakeholder, dari organisasi. Itu kita rancang mahasiswa memang siap nanti untuk terjun tidak hanya di dalam negeri tapi juga di luar negeri. Salah satunya bahasa ya, bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi ada 2 bahasa ya di Prima ya. Jadi Pak Meta selain kurikulum yang sudah disepakati, nah di Prima juga mempersiapkan untuk luar negeri itu ada bahasa tambahan, bahasa Inggris sama bahasa Arab. Bahasa Inggrisnya setiap semester malahan ya sudah. Sampai bahasa Inggris 3 TOEFL. Ada nasinya, bahasa Inggris nasi. Terus sudah kerjasama juga kan dengan Capital. Dengan ini yang untuk luar negeri. Iya, asosiasi untuk ini ya. Bahasa Inggris. Bukan yang untuk kerjasama pengiriman. Rumah sakit yang akan menerima BP2TKI. BP2TKI Pak. Itu kita sudah kerjasama. Artinya mahasiswa atau alumni yang benar-benar mau untuk terserap ke luar negeri itu kita fasilitasi. Bahkan Ibu Rektor itu memang apa ya? Siapa nih? Ayo. Siapa yang mau keluar, kita jembatani gitu. Disupport, dananya ditanggulangi malah. Ini untuk alumni kita yang mau kerja ke luar negeri difasilitasi sama Bu Rektor kita ya. Semuanya disupport.
Jadi Bu Rektor ini sangat mendukung sekali. Alhamdulillah. Karena PPNI-nya aktif. Dan satu lagi berita bahagia nih Bapak, alhamdulillah kita juga sudah menerima SK untuk S2 keperawatan. S2 alhamdulillah. Ya, selamat. Alhamdulillah. Iya. Dan ini satu-satunya swasta di Sumatera. Iya. Dan tentunya kami mengharapkan support sekali dari PPNI tentunya Bapak. PPNI siap mendukung. Ya, karena ini tantangan juga untuk kita. Agar lulusannya benar-benar berkualitas dan terserap nyata nanti di pelayanan begitu Bapak. Ya, kita yakin sekali Prima Nusantara itu punya visi dan misi peningkatan kompetensi khususnya keperawatan, apalagi jenjang karirnya adalah melalui pendidikan formal. Tapi kita jangan juga terlena mimpi. Iya betul. Artinya sudah mempunyai tapi tidak memelihara. Yang paling sulit kan kita pelihara. Iya. Ini tugasnya Bu Sekpro nanti Bu Pak. Sekpro juga. Iya. Nah jadi sekarang untuk S2 keperawatan atau magister keperawatan itu kita pertama lebih fokus dulu ke manajemen keperawatan ya Pak. Iya. Gitu. Karena nanti kalau setelah magister yang manajemen sudah berjalan, kemudian nanti akan berencana untuk ngambil spesialisnya gitu. Ya kita dukung lah pasti. Apalagi berada di Bukit Tinggi. Iya. Suatu kebanggaan ya Pak. Suatu kebanggaan luar biasa. Visinya itu lebih banyak ke neurologi Pak. Neurologi. Yang Bisa, berbasis budaya. Ya. Nah, jadi karena kita banyak angka stroke, angka untuk gangguan neurologi cukup tinggi di Bukit Tinggi. Nah mungkin kita lebih dalami ke arah ke situ gitu Pak. Jadi keunggulannya lebih ke sana ya? Ya, neuroscience berbasis budaya. Iya. Tapi PPNI ini harus ngontrol ya Pak. Oh iya. Kualitas kami bisa turun naik. Kewajiban. Karena peran dan fungsi kita di PPNI juga salah satunya pengawasan. Termasuk pengawasan pendidikan. Kalau memang idenya untuk lebih ke neuro, kita juga punya rumah sakit otak di Bukit Tinggi. Bagaimana gitu kita kerjasama, dan yang lebih penting adalah bagaimana kerjasama itu selalu ditingkatkan. Betul. Jadi tidak hanya menjalani yang ada, ya, supaya apa? Orang luar melihat nih Bukit Tinggi dengan institusi pendidikan yang ada, Institut Kesehatan Prima Nusantara, rumah sakit otak. Ya, karena kita juga dengan sinergi gitu ya Pak ya, harus ya Pak. Orang luar lihat kemari. Oke. Ya, jadi ini. Cuman saya pesan semakin untuk semakin ini, menarik ya, silakan Pak. Pengiriman tenaga untuk keluar itu perlu ada koordinasi dengan organisasi profesi. Kecuali yang dikirim itu adalah mahasiswa. Tapi kalau sudah bernama dia perawat, alumni, itu sudah harus diketahui oleh organisasi. Karena yang punyanya organisasi. Karena kita nanti Sudah diminta. diserahkan tadi Iya. kan, Pak? Apalagi kita sudah bekerja sama dengan BP2M Iya. tentang tenaga kerja. Ini kita buat supaya apa? Kita bikin juga laporan-laporan. Kalau Prima Nusantara sudah mengerjakan ini, nanti kita bikin semacam informasi-informasi bisa menjadi role model juga buat institusi pendidikan yang lain. Kalau mereka ini sudah melakukan kerjasama. Keren. PR nih Bu Vira. Iya. Laporan nih anak yang udah ke luar negeri, lapor ke PPNI. PR ya Pak. Pengkawalan soalnya. Nanti Udah perawat sampai sampai di di sana kita nggak tahu dia Tahu apa-apain. ya Pak, berapa orang, Ya. udah berapa lama. Ternyata dia nggak jadi perawat di sana. Nah, takutnya jadi tenaga kerja yang tidak Iya diharapkan. betul. Ternyata jadi pasangan malah. Makanya, iya sih. Itu plusnya tuh Bu Desi. Iya. Iya, luar biasa. Ini Pak kembali ke PPNI tadi, skala prioritas nih program kerja PPNI yang dalam jangka dekat ini apa nih Pak untuk perawat kita nih di Iya. Sumatera Barat khususnya? Dengan sudahnya terbentuk atau terpilihnya kepengurusan yang baru, PR yang pertama itu adalah tentang kesejahteraan. Kesejahteraan. Kesejahteraan yang dimaksud dimulai dari program pemerintah, sebetulnya program PPNI yang disahkan oleh pemerintah adalah menempatkan satu orang perawat dalam satu desa. Kenapa itu jadi program? Karena PPNI dianggap ujung tombak di dalam pendidikan kesehatan. Keinginan atau visi kita di PPNI juga sudah menyatakan di situ adalah bagaimana kita melakukan proses pendidikan biar masyarakat tahu dan paham tentang kesehatan secara mandiri. Itu program yang kita siapkan segera. Yang lain program yang disiapkan juga bagaimana teknologi informasi kita kuatkan. Karena tanpa teknologi informasi, apa yang kita lakukan Ketinggalan ya Pak. ketinggalan. Ini penting sekali. Ya, mudah-mudahan dalam beberapa kesempatan
Salah satunya yang sudah respon itu adalah Kabupaten Pesisir Selatan. Udah respon ya Pak? Sudah respon, Pak Bupati siap, tolong segerakan, saya akan sampaikan ke DPRD, kata beliau, dan kita akan siapkan dananya. Nah, ini luar biasa. Satu perawat satu desa ya Pak ya? Satu perawat satu desa. Kesejahteraan yang dimaksud bagaimana? Itu juga rekrut. Berapa desa sih di Sumatera Barat? Itu juga bisa merekrut teman-teman yang baru selesai pendidikan atau belum bekerja secara permanen gitu. Untuk magang lah ya Pak ya? Untuk magang di masyarakat. Itu tingkat pendidikannya gimana Pak? Harus nurse atau cukup D3 Iya, gitu, kita Pak? hanya kembali ke undang-undang. Perawat itu adalah vokasi dan profesi. Silakan, nanti program kerjanya sama. Mau dia apakah profesi atau dia vokasi, itu kita kembalikan kepada pemerintah. Kita tidak menetapkan harus begini, harus begitu. Tapi adalah perawat. Yang penting satu perawat satu desa. Satu perawat satu desa. Kalau bisa satu desa 3 perawat. Targetnya kapan tuh Pak? Di awal setelah Lebaran insya Allah kita akan ketemu lagi Pak Bupati. Itu sebelum bulan Juli semua draft sudah masuk. Ini kita juga kerjasama dengan teman-teman Ikatan Perawat Komunitas yang lebih paham. Mereka sekarang sudah kita bikin PR nih. Iya betul. Yang sudah jalan yang bagus itu di Sulawesi Selatan, kemudian Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah yang lagi berproses sudah menempatkan di SK Gubernur. Berarti Sumatera belum ada nih Pak? Sumatera belum. Berarti kalau ini jadi Sumatera Barat yang Kita jadi role model yang pertama untuk hebat Sumatera. Ya, banget. mudah-mudahan. Apresiasi ya Pak. Mudah-mudahan. Ya, pokoknya. Terus ini Pak, satu lagi ini yang menarik dan klasik ya Pak, masalah STR ini Pak. Iya. Nah, terus ada lagi ngurus STR sekarang harus profesi, harus lulus dulu uji kompetensi. Retakernya masih banyak. Ini gimana nih Pak strategi PPNI Pak? Masih ada UKOM Pak tahun ini? Mungkin ada yang butuh informasi. Iya, jadi untuk teman-teman yang sudah pendidikan tapi belum menyelesaikan proses uji kompetensi, sekali tidak lulus, 2 kali belum juga, 3 kali. dan ini jadi PR. Ya. Pengurus PPNI pusat itu selalu melakukan koordinasi dengan pemerintah terkait dengan hal ini. Keinginan kita di PPNI seluruh yang namanya retaker itu ya, bisa memiliki STR. Karena mereka ada pengen jadi perawat. Uji kompetensi salah satu proses yang tidak bisa dilewati dengan segala bentuk dinamika yang ada. Kalau kita salahkan uji kompetensi juga tidak boleh. Aturannya udah berubah ya Pak ya. Iya, tetapi kita membantu dengan cara menguji ulang, ya, dengan cara dengan proses yang berbeda. Yang difasilitasi Yang difasilitasi oleh organisasi profesi. OP. Tapi itu bukan berarti mengurangi Kualitas, kompetensi. Cuma prosesnya aja yang berbeda. Nah, jadi Berarti itu. masih ada Pak uji Masih. retaker tahun ini? Masih. Kemungkinan kita masih ada 2 periode lagi. 2 periode. Yang pimpinan pusat mengatakan mensegerakan. Mudah-mudahan segera. Mudah-mudahan sebelum uji kompetensi nasional itu sudah dilaksanakan. Dan kita berharap sekali. PNI pusat selalu pendekatan dengan pemerintah, karena ini juga bukan hal yang mudah untuk diselesaikan. Anggarannya luar biasa ya Pak. Anggarannya luar biasa. PPNI subsidi kabarnya Pak ya. Itu jadi beban. Ini untuk harus diketahui. Jadi beban kita di biayanya itu PPNI. juga dibebankan ke PPNI. Kalau enggak biayanya mahal. Ya, memang kita ada biaya secara pribadi, tetapi itu habis untuk proses. Untuk pelaksanaan itu bebannya ada di PPNI. Anggarannya luar biasa, Bu. Sangat banyak. Tapi kita tidak boleh berkata ini bahwasanya anggaran menghambat mereka menjadi orang yang memiliki STR, dan ini harus kita laksanakan. Bagaimana dengan yang exit exam yang akan dilakukan Pak dari PPNI, gimana Pak? Sementara kan itu terkunci mahasiswanya, sementara yang kemarin itu udah masih banyak yang belum lulus gitu Pak. Gimana Pak? Saya kira cara menjawabnya begini. Semua program atau proses yang akan dilaksanakan oleh pemerintah melalui sisi pendidikan, ya, itu mengacu kepada undang-undang. Ya. Nah, sekarang sudah ada lagi proses yang namanya exit exam. Itu proses uji kompetensi dengan cara yang berbeda. Bagi yang belum atau yang sudah atau yang tertinggal, saya yakin itu sudah ada pemikiran-pemikiran untuk jalan keluar.
oleh teman-teman dari pusat. Exit exam pun ini adalah urusan di organisasi bersama dengan asosiasi yang ada, dan itu pengesahan atau legalitasnya ada di pemerintah. Cuman kadang-kadang dinamikanya begini, di undang-undang sudah jelas yang mengatakan uji kompetensi itu dilaksanakan oleh organisasi profesi bersama institusi pendidikan dan asosiasi. Cuman bersama institusi pendidikan, tapi pelaksanaannya kadang-kadang pemerintah juga pengen. Ya, jadi ini sesuatu yang perlu diluruskan ulang. Tapi saya yakin bahwa seluruh keputusan itu adalah yang terbaik buat yang terbaik. Karena mengacu ke undang-undang. Ya, nanti kita tetap akan berproses. Mudah-mudahan kembali ke Undang-Undang 38 2014. Siapa penanggung jawab? OP dan pendidikan. Kembali lagi ke pendidikan ya Pak. Iya, karena bagaimanapun jadi proses Kira sebagai penanggung jawab CBT Center ini gimana nih Bu Fira? Ukomnya di Prima Nusantara punya CBT Center ya, silakan Bu Fira. Alhamdulillah sejak 2019 ya Pak ya, sejak kita berubah bentuk kita punya CBT IKES Prima Nusantara Bukit Tinggi, dan memang salah satunya dijadikan sebagai lokasi uji untuk retake khususnya ya Bapak ya di Kota Bukit Tinggi, dan kita siap artinya memfasilitasi untuk teman-teman supaya bisa segera menyelesaikan PR yang tadi Bapak berkoordinasi dengan PPNI. Tahun ini clear insya Allah ya Bapak ya. Iya insya Allah. Tahap 2, tahap 3 selesai berharap 3 habis. Kalau masih ada nggak lulus berarti nasibnya udah nggak jadi. Tapi dengan sekarang exit exam 60-40 kita harap itu sebenarnya membantu untuk tingkat kelulusan semakin tinggi. Ya, saya kira iya aja. Kenapa? Saya kira proses itu memang dibuat untuk penyaringan. Tapi kadang-kadang kita lupa. Pembuat itu berpikir seperti dirinya gitu, tidak berpikir sebagai orang lain. Nah ini dinamika yang ada. Karena bagaimanapun menguji itu bukan jangan uji seperti kita pada saat sekarang. Beda loh. Tapi pada saat kita baru akan selesai pendidikan, kita mikirnya seperti apa. Tapi kita yakin aja lah. Masih perlu diskusi lebih lanjut ini ya Pak kalau kebijakan hukum ini. Mudah-mudahan lah. Baik, komentar mungkin Bu Fira masih ada? Mungkin sedikit Pak wejangannya terkait khusus di keperawatan dari masukan untuk kemajuan Prima ini Prima terutama keperawatan dari DPW PPNI Provinsi Sumatera Barat jangan Institut Prima Nusantara termasuk salah satu yang berada di posisi, kalau kita berbagi 3 berarti ada di posisi yang 1, 2, 3. Saya juga mengatakan bukan yang terbaik. Karena yang terbaik itu alat ukurnya banyak. Termasuk adalah serapan untuk para lulusan. Tapi kita hanya melihat dari proses. Proses itu harus lebih diketatkan lagi. Proses itu juga didekat dengan brand kita. Kita maunya lulusan Prima ini seperti apa? Kalau mereka adalah brandnya seperti neurologi, kita buat apa program kerja terkait dengan keinginan kita. Jadi itu tolong dikuatkan lagi karena kita belum melihat secara utuh. Lebih dispesifikkan lagi. Iya, karena saya pengen lulusan saya harus mahir ini misalnya. Berarti proses di situ harus dikuatkan. Terkait dengan bahasa tadi juga mohon, saya juga jadi ada keinginan Prima menjadi salah satu role model. Kalau misalnya dalam satu kesempatan misalnya programnya di keperawatan itu paling tidak jam 8 sampai jam 11 seluruhnya harus berbahasa Inggris. Ada itu misal gitu ya Pak. Inggris ya Pak ya. Termasuk para dosen, mau tamu, mau siapa saja. Misalnya jam 8 sampai jam 11. Itu membiasakan. Ya, saya membiasakan sehingga para lulusan itu pada saat selesai omongan bahasa Inggrisnya enak, kamu terbiasa ya Pak. Kita melihat bahasa Minang Indonesia gitu. Kemudian yang terakhir, tolong dimaksimalkan pemberdayaan mahasiswa. Berikan mereka kebebasan berinovasi, berkreasi, termasuk membuat sesuatu. Terakhir itu saya ada rapat kerja di Jogja. Dan panitia itu seluruhnya adalah mahasiswa keperawatan dan mereka sudah memiliki buku agenda dari kampus mereka.
Yang mengelola siapa? Mahasiswa. Mereka juga punya semacam majalah yang mengelolanya mahasiswa. Kalau kita bisa buat seperti itu, biasa, inovasi dan kreasi itu dibutuhkan pada saat mereka selesai. Jadi itu mungkin saat ke dunia kerja udah siap ya Pak ya? udah siap, mereka tidak perlu nyari kerja, Atau mereka kerja menciptakan sendiri. dunia kerja. Menciptakan dunia kerja ya Pak. Ya, mudah-mudahan bisa lah, insya Allah kita, apalagi saya di Bukit Tinggi kan lebih dekat dengan Prima. Terima Ini kasih Bu Pak. Sekretaris, kita minta nih Pak DPW-nya mempromosikan S2 kita nih yang sudah lahir nih Siap. Pak. Minta apa Pak promosinya nih Pak. Iya. Untuk S2 keperawatan Pak. Magister ya Pak, magister keperawatan. Oke, memang kita senang sekali khususnya di Bukit Tinggi, apalagi sekali lagi keberadaan di Bukit Tinggi nih, bukan di kota lain. Iya. Sudah dibentuk atau dibuat atau sudah direncanakan atau boleh dikatakan sudah ada surat keputusan, terutama di institusi kesehatan Prima Nusantara untuk melakukan proses peningkatan kompetensi dengan membuka program magister keperawatan. Ini support sekali dan kita apresiasi untuk Prima Nusantara dan tentunya buat teman-teman ya di mana saja berada. Ini kesempatan loh. Ngapain kita cari-cari keluar? Di samping rumah kita ada. Dan saya yakin bahwa salah satu keinginan dari Prima Nusantara itu sudah disiapkan juga dengan SDM yang memadai, yang maksimal. Iya. Kita yakin dan saya yakin juga teman-teman Kalau pasti nggak akan ada banyak SDM nggak daftar. akan keluar tuh izinnya Pak. Makanya tanpa SDM yang kuat, surat keputusan tidak Nggak ada. akan Tidak keluar. keluar. Iya, jadi insya Allah kita berpikiran positif, teman-teman yang di lingkungan Bukit Tinggi sekitarnya akan daftar banyak nih kali ini. Amin, Prima amin. nih, ya. Dan Cuman sudah sebenarnya terakreditasi loh Pak. Hah? Sudah terakreditasi. Sudah terakreditasi apalagi, Iya. ya. Dan saya bangga sekali sebagai orang Bukit Tinggi, sebagai ketua PPNI yang berada di Bukit Tinggi, suatu Mantap kebanggaan. Pak ya. Ya. Ini kan Kita akan kawal. berkat desakan pemerintah juga ke Bu Rektor. Ayo segera gitu ya Segera, Pak. Dan ini luar akhirnya biasa. diwujudkan. Sangat dibutuhkan dan teman-teman sangat butuh. 6 tahun perjalanannya ya. Iya. Baik pemirsa, Kira-kira. sebenarnya diskusinya cukup menarik, apalagi dengan Bu Dekan dan Bu Sekretaris. Namun waktu juga yang membatasi kita. Terima kasih nih masukannya Pak. Sama-sama. Kami doakan Terima kasih, semoga Bapak. Bapak sehat selalu. Amin, amin. Amin. Jangan Dan bosan Oh. tetap mendampingi Prima ya, mendampingi Prima khususnya nih perawat yang Keperawatan. ada di Prima. Siap. Begitu saja, terima kasih banyak maaf. Saya sudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat untuk semua. Prima Salam Nusantara sehat. to be the best. The best, the best.